Bab 28. Budi pengusaha tambang. Perjamuan makan malam yang sangat sempurna ketika Raya bersama dengan teman-temannya diundang oleh sebuah perusahaan milik perseorangan. Makan malam yang sangat istimewa, ada musik, ada tarian, ada paket makanan. Semuanya sungguh sangat lengkap. Raya benar-benar menikmati malam itu. Aku mau ke kamar mandi dulu ya, kata temannya. Iya silahkan, jangan lama-lama, aku takut. Takut apaan? Di tempat ramai begini kok takut? Masalahnya aku tidak kenal siapapun di sini. Nanti kalau kamu sendirian, pasti akan ada yang mendekat untuk minta kenalan. Ih kamu, ucap Raya sambil mencubit pinggang temannya. 10 menit berlalu. Anita teman Raya yang notabene diundang ke acara ini tidak juga datang dari kamar mandi. Raya mulai merasa sedikit resah, hingga kemudian seorang laki-laki datang mendekat. Sendirian saja, tanya laki-laki itu. Bersama teman tadi, tapi dia sedang ke toilet. Boleh saya ikut duduk di sini? Ucap lelaki tersebut. Iya silakan, tidak ada yang bisa melarang, siapapun boleh duduk di situ. Raya yang cantik itu demikian gugup, ia memainkan ponselnya. Rambut panjang ikal dan berwarna pirang itu ia biarkan terjuntai. Kerudung panjang dari brokat berwarna hitam berharga mahal itu sangat cantik di atas kepala Raya. Malam ini Raya tampak seperti seorang perempuan yang kaya raya. Penampilannya benar-benar dapat menyulap harga dirinya. Tas bermerek, pakaian bermerek, kerudung juga bermerek. Seluruh tubuh Raya membawa merek-merek ternama. Di samping wajahnya yang memang luar biasa cantik, Raya masih asik dengan ponselnya. Ketika ia lelah, ia mencoba mengangkat sedikit dari wajahnya, agar ia dapat melihat sekeliling, siapa tahu temannya sudah datang. Saat itu ternyata mata Raya bersirobok pandang dengan laki-laki yang ada di sampingnya. Raya sangat malu sekali mendapati kenyataan itu, begitu juga si lelaki tersebut. Perkenalkan, aku Budi yang memiliki acara ini. Oh iya maaf, aku tidak tahu, ucap Raya. Tidak apa-apa, santai saja. Kemudian mereka kembali terdiam. Budi, pemilik acara ini adalah Budi, seorang pengusaha tambang yang sangat terkenal, kaya raya, kehidupan yang mewah, dan hobi berfoya-foya. Apakah Budi yang ini yang sering diceritakan oleh Ani kepadaku? Batin Raya menggumam. Orangnya sih lumayan cakep. Menurut cerita dari Ani, Budi ini tidak pernah puas dengan satu perempuan. Mungkin karena dia mempunyai banyak uang. Budi juga sering menceraikan istri-istri jika dia sudah mulai bosan. Apakah benar Budi yang ini ya? Pikiran Raya kemudian menerawang kemana-mana. Sedang melamun ya? Kamu belum mengatakan siapa namamu. Oh iya, maaf, aku Raya. Raya? Iya, aku Raya. Aisyah Raya Prameswari, ucap lelaki yang mengaku bernama Budi tadi. Raya sedikit terkejut, kenapa dia jadi mengetahui nama lengkapku. Apakah kamu teman Ani? Raya menganggukkan kepala sambil matanya melotot cantik. Mendengar pengakuan Raya, lelaki itu kemudian tertawa terbahak-bahak, membuat beberapa orang di sekitar mereka melirik. Tapi siapa yang dapat melarang? Dia kan yang mempunyai acara. Kenapa jadi tertawa? Tanya Raya. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu di sini dan kita bisa bertemu secepat ini, kata lelaki tadi. Apa yang disampaikan oleh lelaki yang mengaku bernama Budi tadi jelas membuat Raya kebingungan. Maksudnya apa sih? Kenapa bicaranya berbelit-belit? Batin Raya. Raya menjadi tidak mengerti sebenarnya ada rahasia apa antara Budi dengan Ani. Hingga kemudian Ani datang dan menyapa Budi dengan keceriaannya. Hai, sudah di sini, sudah ketemu rupanya. Sambil bicara seperti itu, Ani menjabat lengan Budi, kemudian mereka saling mencium pipi kanan dan pipi kiri. Iya, cantik juga. Raya bingung tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Yang pasti Raya sedang memandang mereka berdua, berharap ada penjelasan. Oke, jika begitu silahkan kalian bersenang-senang. Aku menemui tamu yang lain. Tolong jelaskan padanya tentang aku. Setelah berkata begitu, Budi meninggalkan kami berdua. Tak lupa dia tersenyum kepada Raya. Lirikan matanya seolah penuh arti. Tetapi sayang, Raya tidak mampu mengartikannya. Sebenarnya kalian berdua itu bicara apa dan apa yang sedang kalian bicarakan? Aku bingung. Tidak usah bingung nona cantik, baik hati, pemurah. Mas Budi itu sedang mencari istri baru. Dia bosan dengan jenis perempuan yang itu-itu aja. Lalu kemudian aku mencoba mereferensikan kamu kepadanya. Dan di luar dugaan ternyata dia setuju. Setuju untuk saling mengenal. Maksudnya apa? Perempuan yang itu-itu saja itu yang seperti apa?
Apakah aku bukan bagian dari perempuan itu juga? Ya jelas beda lah, Non. Beda bagaimana? Kenapa? Aku jadi tidak mengerti kamu bicara apa. Nona cantik, kamu itu jelas berbeda dengan perempuan yang lain, karena perempuan yang lain itu suka mempermasalahkan komitmen, cemburu saat suaminya bersama dengan perempuan lain, tidak suka jika perempuan lain menggoda suaminya, tetapi mereka tidak mau memperbaiki dirinya. Aku juga begitu, bedanya aku dengan mereka apa coba? Kalau kamu tidak pernah peduli dengan komitmen, suka jalan gak suka pisah, yang penting selama jadi suami mereka tetap datang ke rumahmu, tetap memperhatikanmu, tetap menafkahimu. Di samping itu, di usiamu yang hampir kepala 4 ini, kamu terus mempercantik diri. Dan itu istimewa sekali, Nona. Aku sudah sampaikan itu kepada Mas Budi. Mas Budi suka dengan kriteria yang aku katakan. Kamu tenang saja, aku tidak akan menjerumuskanmu. Sebagai teman, aku akan memberikan yang terbaik kepadamu. Kalau kamu sampai berhasil menjerat Mas Budi, maka pasti hidupmu akan berlimpah kemewahan. Bukankah itu yang selama ini kamu inginkan? Raya diam, tidak menjawab. Apa yang dikatakan oleh Ani memang mewakili dirinya, tetapi Ani tidak tahu kalau sebenarnya dia adalah wanita cemburuan, terutama terhadap laki-laki yang sudah berkomitmen untuk menjadi suaminya. Raya diam, pikirannya menerawang, apakah mungkin ia harus menerima Budi sebagai orang kesekian. Perceraiannya dengan Dr. Pras belum selesai, idahnya juga belum berakhir. Harusnya dia tidak berpikir tentang lelaki lain. Melamun lagi, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Urusanku dengan Dr. Pras belum selesai. Masa idahku juga belum berakhir. Sebaiknya jangan kenalkan aku dengan lelaki manapun. Justru itu keren. Keren bagaimana maksudmu? Kamu tinggal mengiyakan ketika Mas Budi mendekatimu. Lalu kamu ceritakan bahwa kamu belum selesai masa idah. Dan juga urusanmu belum selesai dengan Dr. Pras. Selama itu Mas Budi pasti akan menafkahimu, akan menjagamu, akan mengajak kamu jalan-jalan, belanja-belanja, kemana aja yang kamu mau selama dia suka. Terus, ketika dia ingin mengajak kamu berkomitmen tentang pernikahan misalnya, tetapi kamu tidak suka, kamu bisa langsung mengatakan kepadanya, tapi kamu telah mendapatkan banyak keuntungan, maksudku begitu. Cerdik begitu pikiran Raya tentang Ani, tetapi apa mungkin Raya mampu melakukannya? Kenapa Raya menjadi seperti orang gila, memikirkan hidup yang tidak pernah berhenti dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain? Raya memang tidak suka seks bebas, ia tidak mau berzina, tetapi kawin cerai juga bukan hal yang baik. Masalahnya godaan itu selalu datang dan Raya selalu tidak tahan. Bab 29. Selamat datang Batam. Perjalanan yang sangat melelahkan itu akhirnya terlewati juga. Untuk pertama kalinya Raya menginjakkan kakinya di Batam. Ani tersenyum melihat Budi yang terus saja menatap wajah dari Raya. Raya memang perempuan yang benar-benar memukau, sungguh sangat luar biasa pesonanya itu, membuat hampir kebanyakan dari laki-laki tertarik kepadanya. Apalagi Budi, laki-laki kaya raya itu, laki-laki yang masih suka menghambur-hamburkan uang demi untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan bagi dirinya. Buat Budi, apalah arti uang bila dia bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Berbeda dengan ketika dia tidak dapat mengejar dan mendapatkan sesuatu yang menjadi impiannya, maka kelelakiannya akan merasa terhina. Batam yang ternyata luar biasa indah. Raya tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan sampai di kota ini, kota yang penuh dengan nyala lampu di malam hari. Orang-orangnya juga seperti orang-orang sibuk, sama persis dengan yang ada di televisi. Banyak perbukitan di sana. Dia melihat Budi telah memesan satu buah kamar deluxe untuk Raya dan juga Ani, sedangkan satu buah kamar deluxe yang lain untuk dirinya sendiri. Hotel yang mereka tempati berada di dekat pantai. Raya merasa sangat terhibur dan bahagia. Dia senang sekali berada di hotel itu. Mimpinya tentang acara berlibur yang menggembirakan akhirnya ada di depan mata. Kita akan makan malam di mana? Tanya Budi kepada Raya juga Ani. Raya diam, dia berusaha untuk tidak terlalu banyak meminta. Baginya terlalu banyak berhutang budi kepada Budi justru tidak akan menyehatkan hubungan mereka. Raya tidak mau permintaannya nanti akan menjadi alasan bagi Budi untuk menjebaknya, karena sampai hari ini Raya tidak pernah tertarik terhadap Budi. Rai, kamu mau makan di mana? Tanya Ani kepada Raya. Aku tidak tahu daerah sini, terserah kamu saja. Kita akan makan di mana, aku ngikut saja, aku pasrah saja deh. Atau kita makan malam di hotel saja malam ini, besok baru kita berjalan-jalan. Mungkin saat ini Raya masih terlalu lelah.
Dia mungkin butuh istirahat, kata Budi kepada Ani. Seandainya saja aku yang jadi Raya, pasti aku akan jadi putri di sini. Bahagia sekali ada seseorang yang memperhatikan kita. Bahkan sampai kita lelah pun dia tidak mengizinkan. Kehidupan seperti apa yang lebih dari ini? Ani terus saja menyanjung-nyanjung keberadaan Budi di depan Raya. Ani sangat ingin Raya menikah dengan Budi. Iya mas, sebaiknya kita makan di hotel, jawab Raya kepada Budi. Dia seolah-olah sengaja tidak menghilangkan apa yang diucapkan oleh angin. Baiklah kalau begitu, kamu bisa pesan menunya apa, makanan apa yang kamu inginkan untuk makan malam kali ini. Kamu tinggal telepon, nanti aku yang akan menyelesaikan semuanya. Putih bersih, Raya melihat ke arah kamar mandi, memastikan bahwa kamar mandi itu nyaman untuk Raya. Kalau ada yang kurang nyaman, kamu tinggal bilang saja. Tidak perlu kamu membuat dirimu lelah. Di sini kamu adalah tamu, dan aku adalah tuan rumahnya. Aku akan menjamu kamu dengan baik. Aku kembali ke kamarku dulu ya, kata Budi kepada Raya dan Ani. Raya dan Ani lantas menganggukkan kepalanya. Gila beneran, ucap Ani kepada Raya sambil berdiri. Aku tidak pernah menyangka ada seorang laki-laki yang begitu hebat seperti Budi, mengagumi temanku, dan kekaguman itu dinyatakan di depan mataku. Yang lebih gila lagi, temanku seolah-olah tidak peduli terhadap apa yang dilakukan oleh Budi. Tidak peduli bagaimana maksudnya. Dari tadi aku sudah peduli, aku sudah menjawab setiap kalimat yang disampaikan oleh Budi. Lantas peduli yang model bagaimana lagi yang kamu katakan? Ayolah Raya, kalau memang nanti Mas Budi meski menyampaikan perasaannya ke kamu, sebaiknya kamu terima. Ini adalah kesempatan emas, kamu bisa menjadi hartawan dengan menikmati Mas Budi. Urusan nanti kamu mau bercerai atau kamu mau melanjutkan pernikahan itu terserah kamu. Yang penting sekarang nikah saja dulu. Kamu gilaan, aku memang sering kali berhubungan dengan suami orang, tapi asal kamu tahu, meski mereka mengatakan aku pelakor dan aku mengakui bahwa aku adalah pelakor, tapi aku tidak akan mungkin berhubungan dengan laki-laki yang aku sendiri nggak suka. Awal dan akhirnya tetap hati, An. Kamu tuh terlalu banyak mempertimbangkan sesuatunya. Hanya saja banyak pula pelakor di luar sana yang kemudian mereka mendekati laki-laki hanya sekedar untuk memperkaya dirinya sendiri. Mereka tidak peduli bagaimana perasaannya. Itu namanya bukan pelakor tapi pelacur. Kamu harus bisa membedakan. Dan asal kamu tahu, aku bukan pelakor seperti mereka yang akan membiarkan membuat dan membentuk hubungan tanpa ada perasaan apapun hanya demi untuk mendapatkan uang. Aku tidak seperti itu. Ani kemudian berhenti berbicara. Dia tahu bahwa Raya saat ini pasti sedang marah. Dia tidak ingin membuat sahabatnya itu semakin marah saja. Itu sebabnya Ani berusaha untuk menjaga kalimatnya, karena Ani sangat tahu watak Raya. Kalau Raya sudah marah sama dia, pasti dia tidak akan pernah dihiraukan meskipun seharian. Aku minta maaf, aku tidak sengaja bicara seperti itu tadi. Aku terlalu berapi-api untuk menjodohkanmu dengan Mas Budi, karena menurut aku Mas Budi itu sosok yang ideal sekali. Raya diam, dia mempermainkan ujung sepatunya sambil melihat debur ombak yang ada di depan matanya. Rasanya Raya tidak menyangka bisa sampai ke tempat ini, tempat yang selama ini hanya ada dalam bayangannya saja. Sosok ideal menurut kamu itu yang seperti apaan? Tinggi besar, tampan, punya banyak uang, punya perusahaan, tapi kalau kita tetap jadi nomor yang kesekian, buatku tetap saja dia bukan laki-laki ideal. Aku telah banyak berhubungan dengan laki-laki dan akhirnya harus kandas saat aku menjalin pernikahan dengan Dr. Pras. Sampai hari ini aku dan Dr. Pras masih terikat permasalahan belum tuntas. Rasanya aku tidak percaya bahwa ternyata Dr. Pras membohongiku. Saat itu aku berpikir bahwa dia adalah laki-laki yang ideal. Tampan, tubuhnya gagah, wajahnya menawan, sopan santun yang luar biasa. Dia juga sebagai dokter. Aku merasa bangga. Saat itu aku merasa bahwa hidupku akan jauh lebih baik. Aku dan Rasya anakku akan memiliki kedudukan yang setara dengan perempuan lain di masyarakat. Tapi nyatanya apa? Dr. Pras membohongiku. Dia ternyata telah memiliki istri sebelum aku. Ujung-ujungnya aku hanya jadi pelakor, meskipun aku yang memiliki surat nikah sah dalam pernikahan. Sejak hari itu, aku sepertinya tidak mungkin percaya lagi kepada laki-laki. Aku ingin sekali merasakan jatuh cinta, ingin sekali merasakan rasa yang seperti dulu, rasa yang tiba-tiba membuat dadaku bergetar, membuat aku mengucurkan keringat dingin,
membuat aku merasa terpana terhadap sesuatu yang diberikan oleh laki-laki yang aku suka. Tapi rasa itu sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah tampak samar-samar. Semuanya tampak biasa saja. Bab 30. Sebuah lamaran. Raya keluar dari kamarnya. Ia menuju ruang makan sesuai yang sudah diinstruksikan oleh Budi. Raya berjalan bersisian dengan Ani menuju ke ruangan itu. Tampak Budi sudah ada di sana. Budi mengenakan kaos santai berwarna hitam juga celana jeans. Aneka macam lauk pauk sudah terhidang di meja berbentuk oval yang mereka sewa. Alas meja makan berwarna merah menyala membuat acara makan malam mereka menjadi super indah. Berbagai hidangan sudah ada di atas meja. Tidak lupa ada juga puding almond berhias buah-buahan. Wah, ini makan malam paling mewah yang pernah aku saksikan, kata Ani. Ani tetap saja dengan tingkah dan sikapnya, tetapi Raya sudah mengenal gadis itu sejak lama, jadi dia tidak canggung lagi berada di samping Ani. Raya seolah sudah mengetahui bagaimana sifat Ani selama ini. Ayo, silahkan dimakan. Tidak apa-apa, makan saja. Suara Budi berusaha menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka. Budi memiliki saham 45% di hotel ini. Oleh karena itu, dia ingin menjamu Raya dengan jamuan yang istimewa. Usai makan malam itu, Budi lantas berkata kepada Ani, "Aku mohon maaf, kalau seandainya aku berikan kamu uang untuk jalan-jalan bersama sopir, apakah kamu merasa keberatan?" Ani sepertinya ingin tersedak mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Budi baru saja. Sebentar, maksudnya bagaimana? Aku nggak mengerti, kata Ani. Begini, aku ingin berbincang-bincang dengan Raya, tetapi aku hanya ingin berbincang berdua. Itu sebabnya aku beri kamu uang untuk jalan-jalan. Mungkin kamu ingin membeli sesuatu yang kamu inginkan. Raya mengernyitkan dahinya dengan cepat. Dia merasa tidak percaya Budi senekat itu berbicara, bahkan di hadapannya dan Ani. Wah, boleh banget. Sopirnya dari hotel ini kan? Orang sini juga, kamu kenal. Ani langsung saja membombardir Budi dengan pertanyaan-pertanyaannya. Budi hanya menganggukkan kepalanya, membenarkan semua kalimat yang diucapkan oleh Ani barusan. Iya, sopirnya dari hotel ini. Mereka kenal kepadaku. Kamu hanya tinggal bilang ingin belanja apa, keperluanmu apa, mereka pasti akan mengantarmu. Uangnya akan segera aku transfer ke rekening kamu. Ani lantas berdiri. Ia seolah-olah tidak memperdulikan bahwa ada Raya sahabatnya yang sedang tercengang melihat tingkahnya. Ani seakan-akan sudah tidak menghiraukan lagi kepada Raya, padahal sebelum mereka berangkat mereka memiliki perjanjian bahwa satu dengan yang lainnya tidak akan meninggalkan, dan Ani sepertinya sudah lupa pada perjanjian itu. Ani, kamu mau kemana? Tanya Raya kepada Ani. Aku mau jalan-jalan karena Mas Budi mau bicara dengan kamu. Kamu jangan khawatir, kamu pasti aman. Mas Budi nggak akan berbuat yang tidak-tidak terhadapmu. Betul kan, Mas? Lelaki yang bernama Budi itu menganggukkan kepalanya. Tetap saja hal itu yang membuat Raya menjadi muak. Bukannya Ani tahu bahwa Raya sama sekali tidak cinta kepada Budi. Jangankan cinta, menyukainya saja Raya tidak. Benar-benar tidak mempunyai perasaan apapun terhadap laki-laki yang ada di depannya. Sekaya dan sehebat apapun dirinya, perasaan Raya sepertinya dingin dan biasa-biasa saja. Hal itu membuat Raya menjadi bingung jika dia harus berduaan bersama Budi. Apa nanti yang akan dia katakan kepada Budi? Topik apa yang akan dia jadikan pembicaraan bagi mereka berdua? Aduh, Ani benar-benar tega kepadanya. Dan Ani memang pergi, dia meninggalkan Raya seorang diri. Raya diam-diam menggunakan sendok yang ada di depannya untuk mengalihkan perhatiannya. Ia merasa sangat gugup berada di depan Budi, bukan karena dia cinta, tetapi semata-mata karena dia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Raya, panggil Budi kepada Raya. Raya kemudian mengangkat kepalanya, memandang kepada laki-laki yang ada di depannya. Iya, ada apa? Tanya Raya kepada Budi. Kamu senang kita jalan-jalan ke Batam ini? Iya, senang. Jalan-jalan kok nggak senang? Gimana sih? Apalagi jalan-jalannya gratis. Rasya dengan siapa di rumah? Tanya Budi basa-basi. Dengan pembantu, dia sudah terbiasa dengan pembantu kami. Pembantu kami juga sangat baik kok. Sepertinya dia sudah menganggap Rasya sebagai anaknya sendiri. Sebenarnya kamu juga bisa mengajak Rasya untuk ikut berlibur seandainya kamu mau. Iya, kapan-kapan saja kalau Rasya sudah besar. Sekarang dia masih terlalu kecil. Masih rentan bila harus diajak untuk melakukan perjalanan jauh. Aku kadang merasa kasihan kepada Rasya.
Kamu tidak apa-apa kan bicara denganku berduaan seperti ini? Tidak apa-apa, maksudnya bagaimana ya? Karena sudah terlanjur, jadinya tidak apa-apa. Kalau seandainya tadi masih ada Ani, mungkin semuanya masih jauh lebih baik. Aku bisa gembira, bisa ketawa-ketawa. Kalau aku sendirian seperti ini, kan otomatis aku jadi tegang. Tidak usah tegang, biasa saja. Aku juga nggak ngapa-ngapain kan? Raya diam, dia kembali menggunakan sendok yang ada di depannya untuk mengalihkan perhatian. Dia mempermainkan sendok tersebut sehingga menimbulkan bunyi yang sedikit nyaring. Budi mengeluarkan satu kotak perhiasan berwarna merah dari sakunya. Raya merasa terkejut melihat perhiasan itu. Pikiran buruk mulai menghantui dirinya. Dia tidak mau seandainya perhiasan itu digunakan oleh Budi sebagai alat untuk menjebak dirinya. Begini Raya, kedatanganku kemari membawamu jauh-jauh dari Kalimantan menuju Batam karena aku mempunyai misi khusus. Aku ingin sekali membuat hubungan kita menjadi lebih serius lagi. Kata-kata yang diucapkan oleh Budi itu sebenarnya sudah ada di dalam pikiran Raya. Raya sudah bisa menebak bahwa Budi akan mengatakan hal tersebut. Aku serius Raya, aku ingin meminangmu menjadi istriku. Aku telah membelikan ini tadi. Setidaknya ini adalah bagian dari keseriusanku. Semoga kamu menerima kesungguhanku ini. Dan dengan sangat lucunya, Raya kemudian menggarukkan tangannya di kepalanya sendiri. Dia sepertinya sangat bingung sekali. Mas, boleh tidak kalau misalnya lamaran yang kamu sampaikan hari ini tidak aku jawab sekarang? Aku harus berpikir. Selama ini aku pikir hubungan kita adalah hubungan pertemanan dan tidak lebih. Bukannya aku mau menghinamu atau mau menolakmu. Mohon Mas Budi mengetahui bahwa aku sebenarnya mempunyai masa lalu yang tidak indah. Masa laluku tidak seperti perempuan kebanyakan, Mas. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya peduli bagaimana caranya kita bisa menatap masa depan dengan jauh lebih baik. Aku tidak bahagia dalam hidupku, Raya. Aku berharap kamu adalah perempuan yang akan membahagiakan aku. Mas Budi, bahagia itu letaknya di hati, Mas. Tidak bisa kita kejar dengan serta-merta seperti itu. Kalau saat ini Mas Budi sudah memiliki semuanya, Mas Budi juga memiliki banyak istri, tapi Mas Budi tidak mengatakan bahwa Mas Budi bahagia. Lantas Mas Budi berharap aku menjadi orang yang bisa membahagiakan Mas Budi. Seandainya kita jadi menikah dan ternyata aku tidak bisa membahagiakan Mas Budi, apakah aku juga akan merasakan perceraian seperti istri-istri Mas Budi yang lain? Budi diam, Raya juga diam. Argumen yang disampaikan Raya itu benar. Wajar jika Raya sebagai perempuan menanyakan hal itu kepada Budi. Bagaimana juga hubungan pernikahan itu bukan hubungan main-main. Ada sesuatu yang harus kita pertahankan di sana, dan sepertinya hal itu tidak ada dalam pikiran Budi. Raya jadi bingung sendiri.